atau enggak itu kan kembali ke kitanya. Jadi kalau para model biasanya giat menurunkan berat badan setelah melahirkan, ia tidak. Arzetti justru meningkatkan kebiasaannya menyantap makanan penuh gizi, sekali lagi demi buah hatinya itu. Sekarang mikirin gimana caranya aku bisa ngasihku banyak gitu loh. Malah sekarang lebih banyak ngemilnya, tapi ngemil di sini berbeda dengan ngemil yang dulu. Kalau ngemil sekarang tuh yang daun katuk aku makan, terus jagung aku makan gitu loh. Pokoknya hal-hal yang menambah, memperbanyak ASI yang aku pikirin sekarang. Gitu loh, segala macam. Coba ngajakin balik, tapi nggak mau yang di sana. Iya. Loh. Ini gosip nih. Ketahuan. Tidak ada Feby, kembalilah Ujo ke pelukan Tika Panggabean. Tapi bukan karena kehadiran pihak ketiga kan yang membuat hubungan asmara kamu dan Feby tidak berjalan mulus? Ya enggak, pokoknya kayaknya Ada aku orang ketiga, aku yang menyebabkan mereka berpisah. Memang, kalau biasanya kan kalau ada orang ketiga adalah pengganjil, kalau ada Tika tuh malah genap hati aku gitu loh. Pas. Bilang gue 2. Lo enggak, aduh maksudnya enggak emang tidak berjalan dengan Emang belum jodohnya Mbak. Pokoknya bottom line-nya begitu, jadi gue ya ini jubir saya gitu. Terus benar. Kebersamaan Ujo dan Tika sih biasa, tapi bagaimana dengan satu lagi wanita yang setia menanti saat Ujo dan Tika tercegat kamera dan sodoran mikrofon? Itu kekasih kamu yang baru ya, Jo? Ini krunya Project Pop juga. Krunya Project. Ini pacar saya. Itu pacar saya. Oh bukan. Masuk TV. Kita pacaran bertiga. Kita bertiga pacaran. Apa? Bukan ini ini adik aku udah nganggapnya adik. Bergabungnya perusahaan rekaman Sony Music dengan BMG menyisakan sedikit permasalahan. Grup musik Tofu yang selama ini bernaung di bawah BMG dikabarkan kecewa atas proses tersebut karena mengakibatkan nasib mereka menjadi tidak jelas. Kesuksesan sebuah grup musik sangat berkaitan erat dengan hasil penjualan album rekamannya. Tolak ukurnya, jika album yang belum lama diluncurkan laku keras di pasaran, sebuah grup musik atau seorang penyanyi pantas mendapat label sukses. Itulah sebabnya grup vokal Tofu sempat kecewa berat saat album baru mereka tidak beredar di pasaran, padahal sudah mati-matian mereka kerjakan. Promosi pun telah dilakukan segencar mungkin. Hasilnya kekecewaanlah yang mereka peroleh. Peristiwa itu terjadi saat perusahaan rekaman yang menaungi Tofu melakukan merger dengan perusahaan rekaman Sony Music. Kita punya album ketiga ya, promosinya agak sedikit terhambat gitu karena mereka gimana pun juga kantornya merger. Kita sempat kesel juga karena kita punya hit kedua, hit ketiga, hit keempat tuh masih banyak banget sebenarnya dari album kita yang ketiga. Cuman ya kita mesti tutup gudang. Kita bikin the best, akhirnya kesel sih lumayan segini. Lumayan. Waktu itu sempat album kita nggak ada di pasaran sama sekali. Iya sempat. Jadi ketika kita melakukan promo untuk beli album gitu, ternyata di pasaran nggak ada. Jadi kita sempat gondok juga dengan jerih payah kita selama ini untuk membuat suatu karya yang apik yang pastinya ya. 3 personel Tofu ini tidak bisa berbuat banyak selain pasrah dan menelan rasa pahit itu hingga ke dasar kesabaran. Tapi sempat drop gitu. Kita punya album baru ngeluarin hit kedua, tiba-tiba mereka merger, promosi terhenti dan kitanya untung manggungnya alhamdulillah lancar, padat, jadi fine-fine aja. Untuk mengambil langkah antisipasi pun rasanya tidak mungkin, meski mereka sudah mendengar kabar merger ini jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau beritahunya sih karena memang dari internasional juga mereka udah merger gitu. Dari BMG-nya sendiri juga ngasih tahu waktu itu sekitar 9 bulan, 10 bulan yang lalu. Terus dari banyak orang udah tahu. Cuman yang mau dibuat yang lain karena yang internasional juga udah merger juga. Jadi mau gak mau ya ikut. Tapi untunglah semua kekecewaan terbayar tuntas saat mereka menggelar konser di Jepang beberapa waktu yang lalu. Konser sukses, CD yang mereka bawa pun laris manis. Di Jepang kemarin kita manggung, wah luar biasa, rock. Kita manggungnya di namanya Hirakata Hall. Itu yang datang 1.200 sold out. Kita bawa CD-nya sold out, malah kurang kita bawa CD-nya. Terus pokoknya nggak nyangka banget karena yang nonton itu tidak hanya orang Indonesia.
Ini cerita para personel Dewa mengenai pengalaman mereka menggelar konser di luar Indonesia. Meski bervariasi, jawaban mereka nyaris serupa, kalau beraksi di atas panggung di mancanegara lebih memiliki keasikan tersendiri daripada di dalam negeri. Kalau perbedaannya manggung dalam negeri sama luar negeri sih, kalau luar negeri mungkin yang nonton lebih variatif ya orangnya. Kalau misalnya kayak di Australia gini ada orang bule, ada ya orang Malaysia, ada Malaysia campur Australia, mix. Ya menurut pengalaman kita sih selama di luar negeri banyak kita manggung di tempat yang benar-benar tempat musik gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kurang ada kadang-kadang gor dipakai. Jadi akustiknya kurang. Kalau di luar negeri emang ada tempat khusus buat main musik. Jadi lebih enak gitu. Kebetulan memang akhir-akhir ini banyak mahasiswa di luar negeri yang memang kepingin ngundang Dewa. Tidak heran kalau akhirnya mereka tidak pernah menolak jika diundang untuk menggelar konser di luar negeri. Saat kami berbincang-bincang dengan 5 Dewa ini, mereka baru saja usai menghibur para penggemarnya di 3 kota di Australia. Biasanya kalau sudah bebas tugas begini, mereka melancarkan aksi berburu barang belanjaan atau asik mengabadikan momen penting selama perjalanan. Saya kan sekarang lagi koleksi buku-buku tua, jadi lumayan bisa buat menambah koleksi karena di luar negeri banyak kemungkinan untuk bisa belanja buku-buku tua. Ya lebih boros lah, tapi lebih senang kata Theo buat jalan-jalan. Mencari uang sambil jalan-jalan, itulah nikmatnya konser di luar negeri. Bayarannya pun cukup menggiurkan. Jelas sudah mengapa 5 personel Dewa ini senang berkonser di luar negeri. Ya lebih besar lah ya, lebih besar dari thank you. Lebih besar dari bayaran kalau pakai rupiah. Dengan segala kesenangan yang telah mereka sebutkan satu persatu, tetap ada hal yang tidak bisa mereka dapatkan seperti saat menggelar konser di tanah air. Ya repotnya kalau ke luar negeri kita nggak bisa bawa kru yang lengkap yang seperti biasa di Indonesia gitu. Jadi repotnya kayak gitu. Jadi kita mesti angkat-angkat sendiri kadang-kadang, terus mengenai overweight. Kita overweight karena kadang-kadang mereka panitia nggak bisa nyediain yang alat yang kita minta gitu. Bukan tidak mungkin obsesi itu bisa mereka wujudkan. Maklum, sebagai band papan atas di Indonesia, Dewa sangat diminati oleh para mahasiswa yang rindu akan musik di kampung halaman. Setidaknya alasan itulah yang membuat Didik Suhono tertarik untuk menggelar pertunjukan Dewa di Australia beberapa waktu yang lalu. Survei sih pernah, kita kan juga punya website juga gitu, jadi kita minta teman-teman email gimana pengen siapa yang datang, dan Dewa juga banyak yang dipilih gitu. Soalnya lagu-lagunya Dewa kan banyak yang disukai. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Kini tidak ada lagi tubuh langsing nan indah milik Pragawati yang juga model Arzetti Bilbina. Sejak hamil dan melahirkan, berat badan Arzetti yang melonjak hingga 33 kg membuat keindahan tubuhnya kian memudar. Namun bukannya menyesali diri, Arzetti justru mengaku bangga dengan kondisi tubuhnya saat ini. Baginya, kondisi tubuh yang seperti inilah yang sangat dibutuhkan sang bayi yang masih memerlukan air susu ibu. Happy, aku bangga gitu loh, karena aku tuh habis lahiran, aku sekarang nyusuin gitu loh. Badanku seperti ini tuh lumrah, wajar gitu. Aku pengen lihat biar orang juga tahu bahwa perempuan itu akan seperti itu gitu loh. Dan aku sendiri juga minder atau enggak itu kan kembali ke kitanya. Jadi kalau para model biasanya giat menurunkan berat badan setelah melahirkan, ia tidak. Arzetti justru meningkatkan kebiasaannya menyantap makanan penuh gizi, sekali lagi demi buah hatinya itu. Sekarang mikirin gimana caranya aku bisa ngasihku banyak gitu loh. Malah sekarang lebih banyak ngemilnya, tapi ngemil di sini berbeda dengan ngemil yang dulu. Kalau ngemil sekarang tuh yang daun katuk aku makan, terus jagung aku makan gitu loh. Pokoknya hal-hal yang menambah, memperbanyak ASI yang aku pikirin sekarang. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Niken Okto beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.